Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Demidiani Purnamasari. Saya dari mahasiswa IKIP Siliwangi jurusan PGSD. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu program remedial dan apa itu program pengayaan. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita bahas pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan sebenarnya adalah sama-sama program evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pada konteks kurikulum 2013 ini, program pengayaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Di dalam standar nasional pendidikan ditetapkan bahwa setiap satuan pendidikan dituntut untuk memiliki kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal itu yang selanjutnya menjadi indikator terhadap hasil capaian pembelajaran pada kompetensi dasar tertentu. Nah, contohnya yaitu jika ada siswa yang dinyatakan memiliki kemampuan di bawah standar atau belum mencapai KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimum, membutuhkan program remedial, dan sedangkan jika ada siswa yang telah mencapai ketuntasan atau memiliki kemampuan di atas KKM, membutuhkan program pengayaan. Pada pembelajaran remedial ini pun diberikan segera setelah siswa diketahui belum mencapai KKM. Pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak siswa. Nah, di sini pun pendidik membantu peserta didik atau siswa untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Nah, dalam hal ini, penilaian merupakan assessment as learning atau yang disebut dengan penilaian adalah pembelajaran. Nah, pada metode yang digunakan pendidik pun dalam pembelajaran remedial juga dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Tujuan pembelajarannya juga dirumuskan sesuai dengan kesulitan yang dialami peserta didik. Pada pelaksanaan pembelajaran remedial, media pembelajarannya pun harus betul-betul disiapkan oleh pendidik. Mengapa? Karena tujuannya adalah agar dapat memudahkan peserta didik dalam memahami KD yang dirasa sangat sulit. Di dalam hal ini pun penilaian disebut merupakan assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran. Pada kegiatan remedial ini terdapat 5 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu guru dapat mengerjakan kembali penerapan prinsip pengulangan dalam pembelajaran yang akan membantu siswa dalam menangkap pesan pembelajaran. Nah, pengulangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan media yang sama atau metode dan media yang berbeda. Nah, guru di sini melakukan pembelajaran kembali dengan kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa. Pembelajaran hanya difokuskan untuk kesulitan yang dialami siswa saja. Nah, jika peserta didik atau siswa kurang dalam hal mengaplikasikan konsep, maka hendaknya guru tersebut banyak memberi contoh latihan penerapan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu guru dapat memberikan penggunaan sumber yang relevan di mana siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat dibantu dengan teknik memberikan kesempatan untuk mengunjungi ahli atau praktisi yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Nah, para ahli atau praktisi ini merupakan sumber belajar bagi mereka, misalnya untuk mengatasi kesulitan belajar tentang bagaimana berternak ayam petelur dengan pedaging. Nah, peserta didik atau siswa tersebut bisa mengunjungi salah seorang peternak ayam terdekat untuk dimintai bantuan memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Nah, yang ketiga yaitu guru dapat menggunakan dengan bantuan alat peraga dengan melakukan aktivitas fisik, dengan contohnya itu dengan mendemonstrasikan atau praktik. Nah, dalam kegiatan aktivitas fisik ini, kegiatan remedial misalnya untuk memahami konsep IPA bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda dan besar kecilnya gaya mempengaruhi besar kecilnya perubahan bentuk benda juga. Terkait dengan hal itu, sebaiknya guru pun memberikan kesempatan yang lebih banyak dan dengan benda yang bervariasi juga agar siswa dapat memperoleh pengalaman yang lebih kaya, yang lebih banyak dan mampu membangun konsep tersebut. Dengan cara ini diharapkan siswa akan lebih mudah memahami konsep tersebut karena didukung oleh data yang cukup juga. Nah, yang keempat yaitu guru
pun dapat memberikan kegiatan remedial dengan kegiatan kelompok, yaitu dengan kerja kelompok atau berdiskusi. Di sini guru dalam membentuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang harus diperhatikan guru tersebut dalam menentukan kelompok agar kerja kelompok itu efektif, yaitu dengan anggota kelompok itu harus benar-benar ada peserta didik yang menguasai materi sehingga mampu memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu guru dapat memberikan tutorial sebaya. Nah, tutorial ini dengan bantuan teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar yang lebih baik atau yang lebih cepat. Nah, mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada rekannya yang mengalami keterbatasan belajar. Salah seorang peserta didik atau siswa yang lebih pandai dari kelas yang sama atau dari kelas yang lebih tinggi, inilah yang dijadikan tutornya. Dengan teman sebaya diharapkan siswa tersebut dapat mengurangi kesulitan dalam belajar karena lebih terbuka dan lebih akrab kalau bersama temannya. Ya, mengenai program pengayaan. Program pengayaan ini adalah salah satu upaya guru untuk membantu peserta didik yang sudah mencapai KKM untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Dengan demikian, fokus dari program pengayaan ini adalah pengalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari peserta didik atau siswa. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik atau siswa tersebut diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali, sebagaimana pembelajaran remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian, namun sebagai apresiasi kadang seorang guru pun dapat memberikan nilai atau hadiah lainnya. Nah, secara umum, pemberian program pengayaan bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik kelompok cepat sehingga mereka memiliki penguasaan lebih mendalam terhadap materi pembelajaran dan kompetensi yang dipelajarinya. Nah, pada program pengayaan pun memiliki jenis-jenis kegiatan pengayaan. Nah, di antaranya yaitu ada 5 jenis kegiatan pengayaan. Yang pertama, tutor sebaya. Yang kedua, dengan mengembangkan latihan. Yang ketiga, dengan mengembangkan media dan sumber pembelajaran. Yang keempat, yaitu dengan melakukan proyek. Yang kelima, yaitu dengan memberikan permainan masalah atau kompetensi antar siswa. Teman, pada kesempatan kali ini juga saya akan memberikan contoh mengenai kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan. Nah, pada kondisi kelas, pembelajaran matematika pecahan di kelas 4A, sekolah dasar mengadakan ulangan harian mengenai KD 3.3 yang menjelaskan dan melaksanakan penaksiran dari jumlah selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun potongan dan desimal. Hasil ulangan harian tersebut telah dikoreksi oleh guru dan memberikan hasil bahwa dari 34 siswa yang mengikuti ulangan harian, terdapat 10 siswa yang tuntas KKM dan 20 orang siswa yang masih belum tuntas KKM. Maka dari itu akan ada 10 siswa yang mengikuti program pengayaan dan 24 siswa yang akan mengikuti kegiatan program remedial. Nah, pada program remedial, saya memberikan jenis remedial dengan menggunakan alat peraga, dengan berbantuan alat peraga, dengan menggunakan kertas lipat yang diharapkan dengan penggunaan tersebut dapat mendekatkan siswa pada hal-hal yang lebih real. Dengan seperti itu, pemahaman siswa terhadap materi pun akan semakin baik. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan menganalisis kesulitan dan kebutuhan siswa lewat hasil ulangan harian, agar guru dapat melihat di mana kesulitan siswa. Pada materi pemecahan atau materi pecahan ini terdapat kesulitan terletak pada soal penghitungan pecahan campuran. Setelah guru melihat permasalahan siswa pada pembelajaran matematika pecahan tersebut, selanjutnya guru menjelaskan ulang dengan alat peraga dengan menggunakan kertas lipat dan mendemonstrasikannya seperti bagaimana cara penggunaannya dengan soal-soal latihan, sehingga siswa ikut serta dalam pembelajaran dan mempraktekannya secara langsung. Selain itu, siswa pun tidak merasa jenuh saat pembelajaran karena saat pada pembelajaran berlangsung, siswa berperan aktif. Setelah itu, guru dapat mengatur atau mengukur keberhasilan siswa dengan kembali memberikan soal sesuai kemampuan siswa. Pada nilai akhir,
pada hasil akhir untuk memperoleh nilai yaitu dengan menggunakan nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata ini dijumlah dari nilai awal yang siswa dapat ditambah dengan nilai tes setelah pelaksanaan remedial. Nah, hal ini dilakukan agar terjadinya keadilan dalam pemberian nilai pada semua siswa yang tuntas KKM dengan siswa yang tidak tuntas KKM. Nah, rumusnya yaitu nilai awal setelah UAS ditambah dengan nilai setelah remedial dibagi 2. Nah, terjadinya nilai akhir pada siswa. Saya akan memberikan contoh pada kegiatan program pengayaan. Nah, pada hasil ulangan harian terdapat 10 siswa yang mendapat nilai tinggi. Maka dari itu akan ada pengayaan untuk meningkatkan pemahaman materi sehingga siswa dapat secara optimal memperoleh hasil belajarnya. Bentuk pengayaan untuk siswa dengan nilai 75 sampai 80 berupa pengembangan latihan yang diberikan guru lewat soal-soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi pemecahan atau pecahan tersebut. Lalu memanfaatkan siswa dengan nilai 90 sampai 100 untuk menjadikan tutor sebaya. Dengan langkah awal guru memberikan tugas latihan agar mengembangkan pemahaman mereka, memberikan soal-soal latihan yang bersifat pengayaan mengenai materi pecahan, lalu siswa yang di atas KKM diamanahkan untuk membantu guru dalam membimbing temannya yang belum mencapai ketuntasan KKM. Pada penilaian akhir di pengayaan sebenarnya itu tidak ada pada pengayaan itu nilai akhir. Namun karena sebagai apresiasi guru, kadang guru memberikan reward berupa nilai tambahan untuk apresiasi guru karena siswa tersebut telah menyelesaikan tugas pengayaan sesuai dengan apa yang diberikan guru dan menjalankan amanah untuk menjadi tutor sebaya bagi murid lainnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kegiatan program remedial dan program pengayaan. Mohon maaf jika di dalam video ini dapat kesalahan, kekeliruan, serta kekurangan dalam memaparkan materinya. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta menjadi bahan pembelajaran buat kita. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan dosen pengampu Ibu Duhita Safira MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.